Haleluya, Shalom Bapak Saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 12 ayat 13 dan 14. Begini bunyinya. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara, apa bedanya curhat dengan gosip? Pernah gak saudara bingung? Apakah yang sedang saudara lakukan ini curhat ataukah gosip? Saudara, saat kita merasa tidak senang dengan seseorang atau sedang menghadapi masalah, kita sering ingin menceritakannya kepada orang lain, bukan? Keduanya, baik curhat maupun gosip, sama-sama menggunakan kata-kata. Namun niat dibaliknya sangatlah berbeda dan dampaknya pun berbeda. Bapak Saudara, ingat bahwa perkataan kita punya kekuatan yang besar. Menurut Amsal, kata-kata bisa menjadi jerat yang menyusahkan kita, atau sebaliknya bisa membawa kelegaan dan kebaikan. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Coba perhatikan saudara, saat kita terus-menerus berkata, orang itu menyebalkan, atau situasinya parah, nah, kita sebenarnya sedang meracuni hati kita sendiri. Perasaan jengkel dan tidak suka itu justru akan semakin kuat dan akhirnya menjadi jerat yang membuat kita makin tertekan. Lalu saudara, bagaimana cara yang benar? Nah, bukan berarti kita harus memendam perasaan. Justru sebaliknya, kita perlu mengakui perasaan itu. Entah itu marah, kecewa, atau sedih. Nah, tujuannya bukan untuk membesar-besarkannya, tapi agar kita bisa mengatasinya dan terlepas darinya. Nah, ceritakanlah pada Tuhan atau pada orang yang bisa dipercaya dan bijaksana, yang bisa membantumu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih. Dengan begitu saudara, kata-kata kita menjadi alat untuk melepaskan beban, bukan untuk menambahnya. Nah, jadi inilah perbedaan utama antara curhat dengan gosip. Yang pertama tentang niat atau motivasi. Curhat yang sehat, niatnya adalah mencari solusi, kelegaan, dan memahami perasaan diri sendiri. Sedangkan gosip, niatnya adalah mencari pembenaran, mencari pendukung untuk menyalahkan orang lain, dan kemudian membuat kubu kita versus mereka. Yang kedua, perbedaannya adalah tentang fokusnya. Nah, curhat yang sehat fokusnya pada saya merasa begini. Nah, untuk bisa menghadapi situasi dengan lebih baik. Sedangkan gosip fokusnya pada begini, dia itu begitu. Jadi untuk menjelek-jelekan orang lain dan menempatkan diri sendiri sebagai korban atau pihak yang lebih baik. Bapak Saudara, mari lihat teladan Tuhan Yesus. Ia menegur dengan jujur dan langsung, tidak pernah membicarakan di belakang. Bahkan saat disakiti di kayu salib, Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, mari kita periksa diri kita sekarang. Selama ini, saat kita bercerita, apakah kita sedang membangun atau justru merusak? Apakah kita mencari solusi atau sekedar mencari kawan untuk menyalahkan? Karena itu mari pilihlah untuk curhat yang sehat, yang membawa kelegaan dan pemulihan, bukan gosip yang menjadi jerat bagi hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.